Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifti Fitria, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jati 1 Kota Probolinggo. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan saya, Ibu Juhartini. Beliau mengajar di kelas 6 SDN Jati 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum Bu Tini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sifti, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Sifti juga? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Tini. Bu Tini, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi ya Bu Tini. Ya, seperti apa yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwasannya kita akan melakukan supervisi. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Bu Tini, ini adalah langkah awal kita sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nggih. Praobservasi ini sendiri Bu Tini, ini untuk melihat atau untuk memantau lah Bu Tini kesiapan Bu Tini, kemudian di sini nanti Bu Tini itu kesiapannya lebih matang lagi dan Bu Tini itu lebih percaya diri lagi sehingga Bu Tini mampu memberikan pembelajaran terbaik di kelasnya Bu Tini. Supervisi ini sendiri Bu Tini bukan hal yang menakut-nakuti, kemudian selama ini seperti itu ya kayaknya ya. Kemudian supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan kita di kelas gitu, tidak Bu Tini. Ini perlu kita buang jauh-jauh. Supervisi itu tujuannya Bu Tini untuk menggali potensi yang ada di dalam diri, untuk menggali kompetensi, kemudian apa yang kita miliki kadang kita tidak pernah menyadari Bu Tini bahwasanya kita memiliki kompetensi. Jadi ini untuk menggali ini Bu Tini, supervisi itu sendiri. Oke Bu Tini, harapan Bu Tini apa ya dari percakapan kita nanti? Harapannya supaya nantinya saya lebih siap lagi dalam mengajarnya. Setelah itu kekurangan seperti sumber belajar atau yang lain itu saya terapkan dulu, saya cari dulu. Ini karena ada observasi seperti ini, alhamdulillah saya positif. Siap. Jadi ini untuk langkah awal nih, langkah pertama kita sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian tadi harapannya Bu Tini itu Bu Tini lebih siap lagi ya sebelum memberikan pembelajaran di kelasnya Bu Tini nantinya. Kira-kira mata pelajaran apa ya Bu Tini yang mau diobservasi ini nanti di kelasnya Bu Tini? Mata pelajaran matematika Bu Siti. Waduh, nah, ini matematika ini yang ditakuti sama anak-anak ya selama ini ya. Nggak anak-anak mungkin dulu kita juga seperti sama, itu ya. Iya. Jadi mata pelajaran yang kita takuti horor nih kayaknya matematika. Tapi ini kayaknya Bu Tini mau merubah paradigma bahwasannya matematika tidak horor. Kemudian untuk materinya apa ya Bu Tini? Materinya yaitu tentang modus Bu Siti, menyelesaikan suatu masalah untuk mencari modus itu sendiri. Oh, jadi materinya itu ini kalau nggak salah di pengelompokan data ya Bu Tini. Jadi di spesifik dispesifikkan lagi yang Bu Tini ambil itu materi modus. Oke. Materi sudah ya Bu Tini ya. Kemudian kira-kira bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tini capai nantinya? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu yang pertama, siswa mampu untuk menentukan modus dari data dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari data tersebut. Siap. Jadi tujuan pembelajaran Bu Tini ini siswa ya mampu menentukan modus, kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah mengenai data. Jadi dengan begitu anak-anak mampu menentukan modusnya ini yang mana. Gitu ya Bu Tini. Oke, tujuan pembelajaran Bu Tini sudah disampaikan tadi. Kemudian Bu Tini bagaimana mengenai area pengembangan yang ingin Bu Tini capai?
untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana nantinya anak-anak bisa menjelaskan modus dari Nggih. data yang paling tepat, mewakili data, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dari data dalam penyelesaian masalah. Oke, siap. Jadi di area pengembangannya itu ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Untuk pengetahuannya itu anak-anak mampu menjelaskan itu Butini nggih. Nggih. Menjelaskan modus dari data itu sendiri. Kemudian keterampilannya anak-anak tuh mampu menyelesaikan masalah yang Masalah. berhubungan dengan data. Nggih. Jadi area pengembangannya itu ya Butini yang ingin Butini capai. Kemudian Butini untuk mencapai tujuan dan juga area pengembangan ini Butini pastinya Butini ini memiliki rancangan-rancangan pembelajaran. Kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan sama Butini nantinya di kelasnya Butini? Rancangan pembelajarannya yaitu anak-anak itu nanti akan terbentuk kelompok Bu Siti. Adanya kelompok, setelah itu nanti akan ada presentasi untuk anak-anak selesai mengerjakan LKPD tersebut. Oh, nggih, siap. Berarti anak-anak ini Butini bentuk kelompok dulu. Dari kelompok itu nanti Butini memberikan sebuah masalah. Dari sebuah masalah itu anak-anak menyelesaikannya secara kelompok dengan kelompoknya itu. Dengan kelompoknya. Dengan begitu nanti secara otomatis ya, secara langsung akan ada diskusi Butini ya. Dari diskusi itu otomatis ada tanya jawab antara teman sekelompok itu. Kemudian hasilnya dipresentasikan. Betul gitu ya Butini nggih. Oke, siap. Menarik sekali nih kayaknya di pembelajaran matematika ya Butini ya. Nggih. Meskipun menakutkan nggih, sangat menakutkan matematika ini. Kemudian Butini tadi sudah ada strategi di dalam yang sudah disebutkan Butini itu ada strategi, ada model, kemudian ada metode ya Butini. Kemudian media pembelajaran yang digunakan Butini ini apa ya? Untuk media pembelajarannya yaitu saya menggunakan LKPD tersebut Bu Siti. Setelah itu ada video yang sudah saya unduh dari YouTube, LCD dan juga laptop seperti itu. Oke, siap. Jadi media pembelajarannya itu ada video yang kemudian ada LKPD berarti paper ya Butini. LKPD itu paper, kemudian dari begitu anak-anak secara kelompok nanti mengerjakan LKPD-nya itu. Kemudian ada video, ada materi nggih Butini nggih. Oke, siap. Jadi kelompok ini beda-beda Butini. Beda. Oh, ada yang video, ada yang nanti diberi materi. Oh, ini sudah masuk diferensiasi Butini. Iya, sudah masuk diferensiasi. Dengan begitu Butini kan sudah tahu ya gaya belajarnya anak-anak. Jadi ini audiovisual, kemudian yang ini auditori, kemudian ada yang kinestetik. Nah, seperti itu. Nggih, siap Butini. Kemudian Butini kira-kira ini ada nggak yang bisa membantu Butini untuk menyiapkan media pembelajaran? Atau alhamdulillah persiapan ini Butini? Alhamdulillah Bu Siti banyak yang teman sejawat saya yang membantu, terutama untuk ini ya kelengkapan untuk persiapan yang akan saya rancang ini. Ada teman saya, ada Pak Timbul, ada Pak Eri juga yang membantu seperti itu. Jadi Butini tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai materi apa, kemudian media pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan Butini. Gitu ya maksudnya Butini. Oke Butini. Butini ini sangat menarik sekali matematika yang nantinya Butini dibagi beberapa kelompok ya. Ada yang video yang katanya Butini tadi itu yang ada yang materi. Kira-kira ini Butini kapan ya akan melakukan pembelajaran tersebut Butini di kelasnya Butini?
Untuk harinya hari Rabu Bu Siti tanggal 28 Februari 2024. Oke. Gitu. Rabu, besok Rabu ya Bu Tini ya? besok. Oke. Nggih. Baik Bu Tini, berarti saya besok ke jamnya Bu Tini? Ke kelasnya Bu Jamnya Tini? jam pertama Bu Siti. Oke, fix Iya, ini berarti ya. fix, Berarti iya. besok saya datang ke kelasnya Bu Tini hari Nggih. Rabu. Nggih, jamnya jam pertama untuk melakukan supervisi kelas ya Bu Tini ya. Nggih. Oke Bu Tini, nanti gini Bu Tini, saya datang ke kelasnya Bu Tini, kemudian saya di sana itu akan melihat, kemudian mengamati, dan juga akan mencatat hal-hal penting Bu Tini, hal-hal apapun yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Nggih. Ya Bu Siap Tini Bu ya. Siti. Nggih. Minta bantuannya juga, nggih, seperti itu. Oh gitu ya Bu Kalau Tini. ada kekurangan, nah Nggih. ini Oh Bu nanti Tini, di pembelajaran. sini nggak ada kekurangan, tidak ada Oh, kesalahan, nggih, tidak iya. ada Bu Tini. Tapi supervisi itu benar-benar apa ya, menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Tini. Oke, berarti kita ketemu besok ya Bu Tini ya, Nggih. di kelasnya Bu Tini jam pertama. Di kelas apa Bu Tini? 6C ya? Oh iya, 6C. Siap Bu Tini. Bu Tini, terima kasih atas waktunya Bu Tini. Kemudian Bu Tini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk kesiapan apa ya, observasi di kelasnya Bu Tini. Ini langkah awal Bu Tini. Tapi gini Bu Tini, nanti setelah kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Tini, kita ada ngobrol lagi ya Bu Tini ya? Nggih, siap Iya. Bu Siti. Oh siap. Nggih. Nanti kita akan bertemu di ini Bu, pasca observasi. Namun Bu Tini, dalam kegiatan pasca observasi ini kita akan didampingi Bu Tini sama pengajar praktik saya. Nggih. Jadi kita ngobrol di pasca observasi itu kita didampingi sama PP saya Bu Tini. Nggih. Oke Bu Tini, terima kasih. Sampai jumpa besok ya Bu Tini ya. Nggih, siap, sampun. saya tunggu nggih, Sampun. Bu. Nggih, Monggo. terima kasih Bu Tini. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Juartini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bu Tini coba ada ndak yang tidak hadir hari ini? Ada 3 anak ya. Kira-kira ada yang tahu ndak kenapa temanmu ada yang tidak masuk? Ada info? Ya? Oh ya, oh ya. Baik, untuk berdoa hari ini, ayo Ilham dipimpin dulu. Silakan Ilham, pimpin berdoa dulu ya nak ya. Berdoa. Dan mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia dengan disiplin dan penuh tanggung jawab anak-anak. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah sayuran
Baik anak-anak, silakan kembali duduk seperti semula. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, Bu Tini akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat sebuah modus ya dari data. Dan siswa dapat salah tentang modus untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebelum Bu Tini melaksanakan pembelajaran hari ini supaya tidak kalian itu seperti ngantuk ya, terus juga kurang ya, ada juga yang seperti Bu Tini akan memberikan ice breaking dulu ya. Ya, kira-kira masih ingat apa enggak? Ya, oke nanti seperti kemarin, silakan berdiri semua anak-anak. Dah, ikuti spidolnya. Kalau misalkan Bu Tini mengarahkan spidol itu ke sini, berarti kalian mau kemana arahnya? Iya, kita tolak ya. Iya. Untuk lagunya. Supaya punya semangat untuk hari ini. Yuk, perhatikan ya. Sebentar. Yuk. Ya sampai apa? Oh. Kenapa? Kebelet, Bu. Iya, silakan. Dah. Matematika membosankan. Usahakan tidak boleh mengatakan membosankan atau matematika itu paling tidak menarik ya. Tapi untuk kali ini kalian akan Bu Tini kalian supaya untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, ini ya, Bu Tini akan menjelaskan tentang modus. Nah, kira-kira di sini Bu Tini punya, ini apa namanya? Kertas lipat ini, Bu Tini punya ini. Punya ini juga. Terus ada ini juga. Kira-kira Bu Tini ini warna ya? Warna. Ada beberapa warna dari kertas lipat ini. Ya. Hanya dari setiap siswa pasti memiliki kesukaan warna. Coba Ilham. Biru. Ya, warna biru. Ardan? Hitam, sukanya hitam. Kan hijau. Oh ya. Terus ada lagi? Hijau. Iya, hijau. Ya. Pasti akan memiliki warna kesukaan anak-anak ya. Sekarang
Coba untuk kesukaan warna kalian, ya, kita hitung ada berapa. Yang suka warna merah, yang suka warna hijau. Setelah itu, sekarang Bu Tini minta bantuannya. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Jangan takut. Yuk. Bu Tini minta tolong nanti ya. Tuliskan kira-kira warna apa yang kamu sukai. Kita ayo. Yuk. Nah, ditulis. Sekarang Bu Tini punya warna ini dulu. Apa ini? Merah. Setelah merah ada biru, ditulis biru, Ilham. Setelah itu Hijau. ya, hijau. Apa lagi? Kuning. Ya, apa? Hitam tadi, hitam. Sekarang ya, sudah ditulis. Warna merah, angkat tangan. Angkat jarinya. Yang suka warna hanya berapa? 0. 0. Ada Tidak ada yang suka warna merah? Oh, tidak ada. Yang suka warna biru? Yuk, hitung Ilham. Ayo yang lain, menghitung. Ada 3. Setelah itu hijau. Ayo hijau. Oh, banyak sekali yang warna hijau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Yang kuning? Ya. Kuning, tidak ada yang suka yang kuning. 0 juga. Yuk, yang hitam. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Ilham. Nah, ya. Anak, ya. Kita sudah menemukan yang menyukai warna merah ada, yang biru ada 3, yang hijau ada 10, yang hitam ada 4. Berarti nanti kalau misalkan kita mencari sebuah modus itu sendiri, waktu di kelas sebelumnya, kelas 5, apakah modus itu anak-anak? Iya, angka yang sering muncul, yang paling banyak munculnya. Dari data itu, manakah paling banyak muncul datanya? Warna yang paling banyak. Iya. Modus ya. Jadi modus itu sendiri yaitu muncul atau paling banyak munculnya. Ya, tuh sudah ya. Dah, Ilham silakan. Dah. Sekarang Bu Tini lanjutkan untuk kelompok ya. Bu Tini akan membentuk kelompok video dan nanti Bu Tini sudah tahu ya. Ini sekarang yang diarahkan untuk data saja ya. Terus yang di sini Bu Tini arahkan untuk Bu Tini bagikan dulu. Ini ya. Coba dibaca terlebih dahulu anak-anak ya.
Udah ya. Ini nanti coba yang ya. Ya. Nah, silakan dibaca, dipahami yang kelompok sini. Ya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini ya. Nih, perhatikan. Yuk, yang kelompok sini. Ada yang di sini. Ayo. Bentar. Yaitu materinya tentang statistika. Oke, kita langsung mulai ya. Yuk, bergeser dulu ya. Dah, perhatikan. Agak geser dulu ya. Nah, dah, yang di sini sudah bisa memahami. Coba perhatikan dari yang kalian simak, baca, kira-kira ada kesulitan bagi kalian? Ya, kenapa? Oh, ya kan kita harus membacanya ini. Tuh. Ya. Hari Senin Meli 2, 3. Hari Selasa Edo
Ada 3. Iya. Berarti siapa yang jadwal? Ayo, yang mana kira-kira? Sampai minggu ya. Berarti jawabannya ya tidak ada gitu. Ya. Tuh. Terus yang di bawahnya coba kali bisa memahami itu? Ya. Ada kesulitan? Novel? Modusnya? Ya. Sangat mudah ya. Untuk ya. Udah, ya. Coba perhatikan itu ya. Bagaimana kalian? Sudah, Nana? Sudah bisa. Ya, perhatikan pengamatan yang berikutnya. Yuk. Yuk. Sudah bisa memahami nggak? Ada yang ditanyakan? Chandra? Sudah? Bisa? Nah, itu ada contohnya, ya. Contohnya dipahami itu. Sekarang kita ke contoh terdapat diagram batas, yaitu diagram
menalar pengamatan 1. Tadi kan pengamatan 1. Yuk. Zaira, ada yang ditanyakan itu? Ayo. Namun, jika kalian belum paham, kalian bisa. Jangan lupa untuk terus berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sudah, perhatikan, sudah selesai ya. Kalian yang kelompok menyimak video ya tentang materi apa tadi? Yang kelompok B yaitu tadi sudah memahami dari sebuah data dari pengamatan 1 dan 2 ya. Anak-anak dari tadi dan juga memahami dari sebuah data itu adakah kesulitan untuk tidak ada. Alhamdulillah kalian bisa memahami itu semua. Sekarang Bu Tini akan memperkuat lagi ya untuk kalian. Atau banyak data yang sering kali muncul ya, seperti itu. Dan sekarang Bu Tini akan memberikan lembar kerja untuk kalian supaya kalian lebih memahami mengerjakan sebuah modus ya. Nah, Bu Tini bagikan dulu ya. Yuk, dibagi dulu. Kurang berapa? Udah ditulis dulu namanya ya. Ya.
Ditulis nama panjangnya. Sekarang untuk apakah kalian sudah memahami dan menguasai untuk pembelajaran modus? Ayo silakan, di situ ada beberapa soal anak-anak. Silakan. Diberi jawaban di bawahnya ya. Langsung. Nah, makanya ini ya. Diberi tabel silakan, enggak masalah. Maka untuk menentukan modus ya. Diberi Nah, kamu tentukan seperti tadi. Ya, bagaimana? Barusan sudah melihat dari itu, video itu. Izin ke toilet. Untuk menentukan modus itu, ya, jangan sampai angkanya kalian terlewatkan, ya. Di situ harus modusnya yang mana. Silakan. Pakai turus, boleh. Yang tadi kalian sudah bisa memahami itu. Materi, ya. Ini turusnya, ini frekuensinya, ya. Kan seperti contoh tadi tuh. Yuk. Udah? Tidak bisa menentukan. Nomor 3 ada. Nomor 3?
Sudah, anak-anak? Yang buat bingung. Ya. Sudah selesai? A? Yang B? Bagaimana? Coba yang A. Silakan bisa mempresentasikan di depan ya. Untuk hasil tentukan ya dari tugas itu. Ilham sudah? Sudah. Ya. Berdua. Tasnya yang kamu kerjakan barusan. Yuk. Satu, ayo Ilham. Bisa membuat turus apa gimana? Langsung, Ilham langsung ya? Langsung. Oh, baca, dibaca. Ilham dibaca. 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut berturut-turut adalah 80, 70, 50, 60, 70, 45, 70. Jadi modusnya Tidak ada. ya. Modusnya dari temannya yang lain, ini ada temannya menjawab tidak ada modusnya. Ada jawaban yang lain? Jadi modusnya tidak ada. Kenapa Ilham? Tidak ada. Makanya Hmm? yang Cocokkan ya. Coba dibuat sebuah tabel Ilham. Ardan duduk. Ya. Dari data itu berarti yang pertama keterangannya apa? Kecepatan ya. Setelah itu kita ambil turun. Ya. Setelah itu frekuensinya ya. Frekuensinya sebelahnya turus. Dari angka mana dulu yang kita 60 1
Sini. Ya, siapa yang mewakili di sini? Widi? Ya. Ini dari kelompoknya Ilham. Setelah itu angka berapa, Ilham? Sudah. Modusnya? Ditulis modus tidak ada. Yang kelompok ini jawaban yang lain selain mungkin ada yang tidak sama. Berapa modusnya? Tidak ada, sama. Ini cara yang kelompok A. Kelompok B bisa penjelasan juga ya. Bagaimana dengan kelompok kalian? Yuk. Coba Widi. San. Nah, silakan duduk kembali. Perhatikan anak-anak, ini dari kelompok A sudah menyimpulkan ya dari yang kalian tadi kelompok dan yang kelompok B yaitu melihat dari sebuah materi ya. Ini bagikan tadi
Ada dua opsi anak-anak cara untuk apa? Menentukan modus. Tadi sudah bisa kelihatan pakai frekuensi, mencari frekuensi. Situ yang kelompok A tidak mengurutkan terlebih dahulu. Kelihatan kan ya? Tidak mengurutkan terlebih dahulu. Dan yang kelompok B di situ angka yang paling terkecil. Kelihatan kan ya di situ? Itulah cara untuk menentukan modus dari angka yang terkecil ataupun acak seperti ini. Pasti sudah untuk mencari modus, pastinya kalian buat turus terlebih dahulu. Setelah itu kita nanti modusnya berapa. Kebetulan di sini ada yang sama ya, di situ ya. Angka berapa di situ? Nah, itu berarti artinya nanti modusnya tidak. Anak-anak, dari tadi ya, ini dari yang kalian kerjakan untuk mencari modus tidak ada. Ya, yuk, yang kelompok B silakan dikumpulkan. Nah, yuk. Untuk pembelajaran tentang modus ya, kali ini kalian sudah bisa memahami. Mudah-mudahan nanti ketika kalian ada soal lagi, terus kita harus apa dulu? Ya, Ilham ya, tidak apa-apa. Asalkan apa? Harus teliti untuk menghitungnya. Mencari dahulu. Setelah itu kalian tinggal menulis frekuensinya. Jadi kelihatan paling untuk menentukan modus tersebut. Bisa anak-anak? Ya. Menyelesaikan soal di semester nanti ya, bisa memuaskan. Bu Tini akhiri untuk hari ini pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Siti. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Siti juga?
Alhamdulillah Butini saya juga baik. Alhamdulillah juga ya Butini ya kita bisa berjumpa lagi hari ini dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Setelah kita melewati melewati beberapa kegiatan seperti pra observasi dan juga observasi seperti kemarin. Saya di kelasnya Butini itu saya datang kemudian saya melihat mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan Butini di kelas. Di situ saya juga tidak lupa untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung di kelasnya Butini. Ya, kemarin ya. Butini, bagaimana nih perasaan Butini setelah diobservasi kemarin di kelasnya Butini? Mungkin ini pertama kali saya untuk disupervisi ya Bu Siti. Agak grogi gitu sih. Cuman alhamdulillah dengan adanya supervisi ini saya bersyukur karena nantinya saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Dan ternyata dengan adanya supervisi ini ada pasca observasi ya, terus observasi dan supervisi observasi ya, terus setelah itu observasi dan pada pagi hari ini kegiatan pasca observasi. Sebetulnya seperti curhat-curhatan seperti itu nggih Bu Siti? Oh iya, iya betul Butini. Supervisi itu mungkin kayak curhat-curhatan ya, kita mulai dari pra observasi tapi kita nggak curhat-curhatan. Nah, pasca ini kita obrolannya seperti curhat-curhatan. Baik Butini, memang supervisi itu sendiri tujuannya untuk mengevaluasi Butini proses berjalannya pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas. Kemudian dari evaluasi itu nantinya akan menjadi umpan balik Butini sehingga meningkatkan potensi ya proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari pertemuan sebelumnya. Kemudian ini kan kayak curhat-curhatan Butini, pastinya Butini ada nih harapan di dalam percakapan kita ini apa ya yang ingin didapat Butini nantinya? Harapan saya itu supaya dari supervisi ini saya lebih baik lagi Bu Siti untuk cara mengajarnya. Banyak sih kemarin itu yang menurut saya kekurangan dan kelebihan yang saya lakukan pada saat disupervisi. Contohnya kemarin dengan media pembelajaran juga, terus kegiatan prosesnya juga, nah seperti itu Bu Siti. Baik, berarti di percakapan kita pada pagi hari ini harapannya Butini itu adalah mendapatkan umpan balik ya dari saya mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya Butini kemarin. Ini Butini tadi sudah menyebutkan bahwasannya Butini merasa nih di dalam proses pembelajarannya itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Menurut Butini apa sih kekurangan dan kelebihan yang dalam proses pembelajaran yang dilakukan Butini di dalam kelas kemarin? Contohnya kemarin Bu Siti, pada saat proses pembelajaran itu ya, saya bolak-balik lihat RPP seperti itu. Seperti gimana ya, mau meruntut dari RPP itu kok terasa gimana gitu. Akhirnya ya bolak-balik lihat RPP itu ya. Terus juga kalau saya dalam proses pembelajaran itu, ketika anak-anak itu kan langsung menunjuk materi itu. Nah itu supaya nantinya lebih baik lagi. Gitu. Baik, tadi Bu Tini sudah mengatakan bahwasannya bolak-balik lihat RPP. Mungkin khawatir ya untuk kegiatan itu tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah Bu Tini tulis ini di RPP-nya Bu Tini. Oke, menurut Bu Tini nih, bagian mana di dalam perencanaan yang sudah tertuang di dalam RPP Bu Tini itu ini Bu Tini merasa ini tidak sesuai dengan alurnya, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Tini. Pada saat awal itu Bu Siti pendahuluan ya untuk persepsi, jadi untuk menstimulus anak-anak itu masih belum saya lakukan. Terus berikutnya yaitu
untuk membentuk kelompok anak-anak. Jadi anak-anak itu masih belum ini, saya ajak langsung membentuk kelompok gitu anak-anak. Terus yang ini ya apa? Ketika saya persepsi nggih, seperti belum ini apa? Belum maksimal Maksimal gitu. nggih. Terus berikutnya yaitu ketika saya menggunakan media pembelajaran itu saya kan menggunakan kertas lipat ya. Ternyata hanya menunjukkan saja ke anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan bermain peran secara aktif ya. Baik Bu Tini, tadi sudah beberapa yang sudah disebutkan sama Bu Tini ya dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelasnya Panjenengan. Di mana Ibu itu tadi merasa bahwasannya di persepsi itu belum memberikan pertanyaan pemantik sehingga tidak menstimulus anak ya untuk aktif. Kemudian Bu Tini juga ini tidak membentuk grup kelompok. Anak-anak itu sudah duduk ya, sudah duduk. Memang tempat duduknya, Iya, tempat duduknya memang tempat duduknya itu berkelompok. Tidak tidak dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya itu mereka. atau gaya belajarnya ya Bu Tini ya. Kemudian di situ juga setelah membentuk kelompok, nah presentasi Bu Tini ya. Ya, presentasi kan masih belum saya laksanakan pada saat itu di situ. Jadi anak-anak itu masih ini belum bisa ini ya aktif gitu ya. Oke. Karena kemarin itu yang presentasi bukan kelompoknya, tapi individu. Jadi yang kesannya ya, pandai-pandai itu yang bisa yang maju ya. Ya, betul sekali. Jadi kemarin itu yang presentasi itu bukan kelompoknya, tapi individu yang merasa bisa. Jadi akhirnya maju. Kemudian untuk media pembelajarannya ya saya sepakat dengan Bu Tini bahwasannya mungkin di RPP yang sudah direncanakan Bu Tini itu anak-anak itu mengambil kertas warna sesuai dengan kesukaan warnanya. Namun di sini Bu Tini hanya memegang ya, hanya memegang kemudian menunjukkan anak itu hanya menyebutkan akhirnya. Jadi warna kesukaannya apa. Kemudian mungkin media ini yang maksudnya Bu Tini belum digunakan secara maksimal Bu Tini. Kemudian pada akhir pembelajaran ini untuk refleksi ya. Jadi untuk refleksi bersama anak-anak apa yang sudah dipelajari pada hari itu ya Bu Tini ini masih belum dapat digali dari anak-anak. Oke Bu Tini. Tadi sudah beberapa disebutkan sama Bu Tini, kemudian saya melengkapi Bu Tini. Berarti Bu Tini sudah mampu merefleksikan dirinya Bu Tini ini. Apa sih kekurangan dan kelebihan yang ada selama Panjenengan melakukan proses pembelajaran di kelas. Setelah kita mengetahui akan kekurangannya Bu Tini maupun kelebihan yang tadi sudah disebutkan Bu Tini, apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan harapannya Bu Tini kemarin? Menurut saya sudah sesuai Bu Siti, karena anak-anak sudah bisa mampu untuk menentukan dan menyelesaikan masalah modus berbasis data. Oke, baik Bu Tini. Memang kemarin anak-anak saya melihat itu anak-anak itu mampu menentukan dan juga menyelesaikan ya masalah data yang nantinya anak-anak mencari modusnya. Oke. Tadi Bu Tini sempat mengatakan bahwasanya kayak ragu ya, bisa dikatakan itu kurang percaya diri ya Bu Tini ya. Akan ini ya jadi bola-balik lihat RPP tadi ya. Oke. Bu Tini ini apa nih harapan ke depan Bu Tini untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya? Saya banyak literasi Bu Siti dan juga mungkin akan aktif untuk membuka PMM ini kayaknya ya. Belum pernah dibuka Bu PMM-nya? Sudah. Cuma ya sepintas saja, enggak terlalu sering Bu Siti ya. Nah, nantinya saya lihat saya sering buka PMM itu
Dan di situ sudah ini ya apa untuk pembelajaran seorang guru itu sudah lengkap di situ nggih. Apa yang dibutuhkan gitu ya? nggih. Iya, betul sekali. Dan yang berikutnya yaitu saya akan aktif juga di kegiatan KKG di tingkat kecamatan, kota, khusus kelas 6 gitu. Terus saya itu nantinya pasti akan lebih ini mengikuti kombel belajar yang ada di sekolah kita Bu Siti. Nah itu. Terus juga ini apa sering mengikuti webinar. Nah itu. Baik. Oke, tadi rencana Bu Tini untuk mengembangkan diri ya. Iya. Bu Tini akan aktif lagi di dalam ya itu yang sudah disediakan memang untuk kita sebagai pendidik ya Bu Tini ya, itu PMM. Kemudian Bu Tini juga ini bagus sekali aktif lagi di KKG kelas 6 ya, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Kalau nggak salah Bu Tini anggota ya di KKG kota ya. Iya, Oh, kebetulan berarti. Oke, perwakilan kelas ya? Perwakilan kelas 6 Oke, siap. kita. Jadi tadi sudah beberapa rencana yang ingin Bu Tini apa ya laksanakan ya di kemudian hari sehingga nanti proses pembelajaran yang Bu Tini berikan ke anak-anak itu lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ini Bu Tini, kira-kira Bu Tini kan tidak sendiri toh untuk melakukan perencanaan itu untuk meningkatkan apa ya pembelajaran di kelas itu akan lebih baik. Kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Tini nantinya? Ya, ini kebetulan untuk SD kami Bu Siti ini kan rombelnya banyak ya. Banyak. Ada 3 rombel khusus kelas 6 dan nantinya saya bersama teman sejawat dan juga saya dibantu oleh Pak Eri ya, Pak Eri untuk di bidang IT supaya nantinya dalam menentukan video pembelajaran itu lebih baik lagi Bu Siti, dan juga untuk model pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Nah itu saya dibantu oleh Bapak Timbul selaku pengembang kurikulum seperti itu Bu Siti. Yes, ya. Baik Bu Tini, memang berkolaborasi ya Bu Tini ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat dibutuhkan sekali karena nantinya akan memberikan apa ya umpan balik dengan proses pembelajaran yang akan bahkan yang sedang kita lakukan itu Bu Tini. Karena sejatinya nantinya umpan balik itu tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran kita itu lebih baik dari sebelumnya, khususnya untuk apa ya menciptakan pembelajaran yang ini yang berpihak pada murid. Nah, berdiferensiasi itu pembelajaran yang memang memberikan Bu Tini sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Bu Tini. Insya Allah Bu Tini bisa ini. Kemudian ini Bu Tini, tadi kan rencana sudah bagus itu Bu Tini akan aktif di KKG, kemudian webinar dan juga akan aktif lagi literasinya ya Bu Tini di PMM. Kira-kira kapan ini Bu Tini bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan sama Bu Tini? Nah ini secepatnya sebetulnya nggih Bu Siti. Karena di minggu ini ya anak-anak masih melaksanakan asesmen akhir jenjang ya, akhir tahun. Nah, nantinya saya akan melaksanakan proses pembelajaran secara berdiferensiasi insya Allah untuk tahun ajaran baru Bu Siti. Cuman saya harus mempersiapkan mulai sekarang. Seperti itu. Untuk sekarang anak-anak kan untuk kelas 6 karena ini sudah di akhir, jadi kita menyelesaikan materi ya untuk mengikuti anak-anak melaksanakan ujian itu nanti, mempersiapkan ujian. Gitu. Berarti untuk minggu depan ini mungkin minggu-minggu ini anak-anak masih asesmen akhir tahun ya begini ya. Kemudian untuk minggu depan itu mungkin kita masuk efektif fakultatif karena bulan puasa. Kemudian anak-anak juga dipersiapkan untuk ujian sekolah ya baik sekali Bu Tini. Bu Tini ini tadi sudah bisa loh merefleksikan diri, kemudian Bu Tini juga mampu ini menemukan apa kekurangan, apa kelebihan yang sudah dilakukan Bu Tini dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian
Bu Tini sudah mampu menemukan tantangan-tantangan dan juga solusinya loh Bu Tini. Tadi Bu Tini dengan adanya kekurangan, kemudian adanya kelebihan, tapi masih belum digunakan secara maksimal. Nah, itu Bu Tini dengan banyak literasi, kemudian selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian aktif di dalam kombel ya Bu Tini ya, ada kombel intra, kemudian ada antar sekolah dan juga daring yang webinar yang tadi sudah disebutkan sama Bu Tini. Semoga apa yang direncanakan Bu Tini ini bisa terrealisasi ya Bu Tini ya. Amin. Semoga Bu Tini sehat dan bahagia selalu. Iya. Terima kasih Bu Tini atas waktu berbincang-bincang kita pada pagi hari ini, sehingga kegiatan supervisi akademik kita sudah berjalan dengan baik, mulai dari pra-observasi, observasi, bahkan sampai pasca-observasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Tini, kemudian saya tunggu nih supervisi berikutnya sama Bu Tini, yang pastinya dengan persiapan-persiapan lebih matang lagi, kemudian proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian ini yang terpenting, Bu Tini lebih percaya diri lagi, sehingga Bu Tini mampu ya menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan untuk anak-anak. Sehingga kehadiran Bu Tini itu dinanti. Bu Tini nggak ada itu dicari. Itu ya Bu Tini harapannya ke depan untuk pendidikan khususnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.